Sebelum makan, tadi Nata udah cobain nih si tumis bawangnya. Jujur, kalau misalnya tadi Nata cobain, karena mungkin ini satuan gitu ya, jadi bawangnya sendiri, tomatnya sendiri, cabenya sendiri, jadi nggak terlalu berasa kayak makan sambal yang begitu diulek itu tuh kayak rasanya pedes banget di mulut. Cuman emang bawangnya ini tuh gurih banget, jadi kayak bikin wangi gitu loh. Udah pada kenyang belum sobat makan? Pasti belum kan ya? Kali ini Nata mau cobain salah satu resto Sunda yang punya menu prasmanan di daerah Ciawi, Bogor. Sobat makan bisa pilih sendiri nih menunya. Ada paru goreng, pete goreng, lalapan yang super ijo dan bikin mata seger, sampai menu goreng-goreng lainnya. Wah, kira-kira Nata pilih menu yang mana aja ya? Setelah bingung dengan banyaknya pilihan menu di sini, Nata sampai bingung nih sobat makan. Akhirnya Nata putusin buat pilih menu paru goreng, tumis picung, pete goreng, tumis bawang, dan lalapan. Duh, jadi gak sabar nih buat cobain. Wangi banget sobat makan. Ini pengen langsung dimakan rasanya. Kita langsung cobain aja ya. Kita ambil parunya. Wah, ini parunya besar banget sih, ini porsinya nih sobat makan. Cobain. Wah, sobat makan. Jadi ini tuh tipe paru yang nggak digoreng terlalu kering. Jadi sebenarnya dia tuh crunchy-nya di luar, garingnya di luar. Tapi karena dia nggak terlalu kering, jadi di dalamnya ini tuh masih kayak agak basah gitu. Jujur, kalau Nata pribadi, Nata lebih suka paru yang kayak gini. Jadi kayak nggak terlalu kayak kerupuk rasanya. Terus dagingnya ini masih berasa banget. Di Resto Alas Bu Yanti punya satu menu yang jarang ada di warung masakan Sunda lain. Ini dia nih, tumis bawang. Buat yang belum tahu, tumis bawang ini menggunakan bawang utuh yang dicampur irisan tomat dan cabai, kemudian ditumis menggunakan sedikit terasi. Rasanya gimana ya? Sekarang Nata pengen nyobain sama nasi sama sambal. Nih, kita ambil bawangnya sama tomat, kita cocok ke nasi. Sebelum makan, tadi Nata udah cobain nih si tumis bawangnya. Jujur, kalau misalnya tadi Nata cobain, karena mungkin ini satuan gitu ya, jadi bawangnya sendiri, tomatnya sendiri, cabenya sendiri, jadi nggak terlalu berasa kayak makan sambal yang begitu diulek itu tuh kayak rasanya pedes banget di mulut. Cuman emang bawangnya ini tuh gurih banget, jadi kayak bikin wangi gitu loh. Wih, ada menu unik yang baru Nata temuin nih sobat makan. Nama menunya tumis picung. Sekilas sih mirip jamur ya, tapi ternyata bukan. Tumis picung merupakan makanan yang menggunakan kluwek. Wah, biasanya kluwek kan digunakan sebagai campuran kuah rawon ya. Tapi di sini diambil bijinya untuk dijadikan menu tumisan. Cobain picung. Selamat makan. Rasanya itu kayak makan kacang, tapi yang udah direbus gitu. Semacam kalau misalnya kayak di rumah makan Padang itu kayak ada biji nangka. Nah ini mirip-mirip kayak gini nih. Kalau lagi manyun alias makan nyun, mana lengkap kalau nggak pakai menu satu ini, yaitu jukut goreng. Menggunakan bahan dasar selada air yang digoreng pakai minyak panas dan menghasilkan rasa yang gurih dan juga krenyes-krenyes. Kalau soal rasa, biar Nata aja deh yang jelasin. Oh nih cukutnya, liatin. Diteken aja tuh, ini tuh udah kayak kremes banget. Ini mah sobat makan. Jukut gorengnya gurih banget buat makan. Wih, makannya pelan-pelan dong Nata. Sekarang Nata pengen cobain nih, makan sama lalapannya yang original, tanpa digoreng. Makan Sundaan begini, pasangannya cocok mah pakai lalapan.
lalapan ya nggak sih? Di sini ada banyak menu lalapan yang bisa sobat makan coba. Tapi yang bikin Nata penasaran, ada daun popohan yang katanya itu punya rasa yang unik. Gimana ya rasanya? Kita tanya Nata yuk. Cobain daun popohannya dulu. Udah gak sabar dan gak bisa berword-word lagi deh soal resto satu ini. Kalau udah puas cobain semua menu di sini, kira-kira apa ya penilaian dari Nata? Menurut Nata, alas Bu Yanti, enaknya real. Hai Sobat Makan, udah siap ngiler belum nih ngelihat rekomendasi kuliner dari rating 5? Kali ini Nata mau cobain salah satu gado-gado legend yang udah buka dari tahun 1986. Warung gado-gado ini buka mulai dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Kira-kira bakal sespesial apa sih rasanya? Cus deh, kita ikutin Nata yuk. Sobat Makan, hari ini Nata lagi jalan-jalan di daerah Tajur. Terus kayaknya enak banget nih kalau misalnya kita makan makanan khas Indonesia. Kebetulan banget nih, di daerah Tajur ini ada gado-gado viral dan dia tuh legendaris banget. Karena udah buka dari tahun 1986. Yang bikin beda apa sih selain dia tuh legendaris, bukanya udah lama banget. Dan yang pastinya nih, Nata jamin ini tuh bumbunya beda banget dari yang Sobat Makan tuh pernah makan. Wah, gak heran ya, warung ini punya langganan banyak. Kacang yang digunakan sudah melalui proses pengeringan yang cukup panjang hingga kadar airnya surut. Makanya bumbu gado-gado di sini punya tekstur yang lebih kental. Nah, Sobat Makan, di sini tuh Nata pesennya gado-gado mede plus lontong. Tuh. Terus udah gitu, di sini juga Sobat Makan bisa lihat nih, namanya gado-gado pasti banyak banget sayuran kan. Tuh, di sini tuh bawahnya ada sayurannya, ada wortelnya, terus ada kacang panjang. Udah gitu di sini juga sayurannya bikin unik nih Sobat Makan. Karena kalau misalnya biasa Nata makan sayuran gado-gado tuh biasa pakai kangkung. Tapi kalau di sini tuh pakai bayam. Gimana sih rasanya kalau gado-gado pakai bayam? Ntar kita cobain ya. Terus udah gitu di sini kalau misalnya Sobat Makan lihat, bumbunya itu beda banget. Jadi kalau misalnya secara tampilan sekilas itu memang bumbunya itu warnanya itu nggak terang banget, nggak coklat kayak gado-gado yang biasanya Sobat Makan lihat nih. Karena ini yang spesialnya. Jadi si kacangnya ini tuh dicampur sama kacang mede dan juga kacang tanah. Lanjut, Nata mau cobain sayur bayam yang ada di gado-gado. Kayak gimana sih rasanya makan gado-gado pakai sayur bayam? Kalau misalnya sekilas ya Sobat Makan, ini tuh bumbunya emang nggak terlalu banyak nih. Tuh, bumbunya tuh nggak banjir gitu si gado-gadonya, emang nggak banjir. Tapi kita cobain nih, apakah memang bumbu segini doang tuh udah rich banget rasanya, kita cobain. Sobat Makan, unik banget nih. Biasanya kalau misalnya kita makan gado-gado, bumbunya tuh banjir kemana-mana lumer. Tapi tuh encer. Kalau di sini walaupun bumbunya sedikit tuh kental dan rasanya itu gurih banget. Mungkin karena ada campuran kacang mede sama kacang tanahnya ini ya. Nah, Sobat Makan, kita cobain nih lontongnya. Ini tuh lengkap banget ya, sayurannya juga lengkap banget. Jadi kalau misalnya nih Sobat Makan yang jarang banget makan sayur, mendingan makan gado-gado aja. Jujur, ini aku baru pertama kali nih makan gado-gado pakai bayam. Biasanya kan bayam di sop doang ya Sobat Makan. Tapi ini cocok karena rasanya itu jadinya kayak mirip-mirip kangkung. Tapi mungkin karena tekstur bayam ini kan kalau direbus itu dia akan lebih layu ya. Jadi rasanya itu kayak lebih sedikit nggak se-crunchy kangkung, tapi masih ketelen lah, oke lah. Nah, ini aku cobain bayamnya nih Sobat Makan. Terus udah gitu di sini juga uniknya ada telur asin nih. Wah, Sobat
sobat makan nih telur asinnya tuh. Kelihatan nggak merahnya nih? Kita cobain ya makan gado-gado pakai telur asin, sensasinya kayak gimana sih? Makan gado-gado pakai telur ayam emang udah biasa, tapi di sini yang bikin beda tuh ya telur asinnya. Fresh dibuat sendiri oleh sang owner. Menurut aku di sini tuh telur asinnya tuh dia rasanya pas. Soal rasa mah nggak bisa bohong deh. Kelihatan kan dari ekspresi Nata tuh yang bilang kalau ini beneran rating 5 rasanya. Sobat makan, sekarang udah nggak perlu insecure lagi nih. Kalau ngelewatin rekomendasi kuliner dari rating 5, caranya gampang banget. Tinggal ambil HP kamu, terus scan QR Code yang ada di kanan bawah layar TV kamu. Nah, sekarang kamu udah bisa nonton rating 5 dan semua tayangan GTV di mana aja melalui RCTI Plus. Yuk, mending langsung scan sekarang ya. Menurut Nata sendiri, gado-gado tajur rasanya rating 5. Visualnya aja udah menggoda banget ini. Ada tomat hijau, tomat merah, cabe rawitnya ya. Terus ada jeruk limonya juga. Ini emang ciri khasnya pecak, jadi ada kuahnya begini. Aduh, aku nggak sabar sih. Dan pastinya ditemani sama sayur asem ya kan.